Shalom. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudari. Dan dengan sukacita kami menyambut siapapun yang pertama sekali beribadah di tempat ini, biarlah boleh menikmati sukacita dan mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya, mari kita satukan hati kita untuk memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Dan biarlah lewat ibadah ini kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 tambah 3 tambah 6. Tuhan Allah namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia dan benar, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami jangan melawan kehendak-Mu dan jangan tinggi hati. Akan tetapi pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 tambah 3, apalah arti ibadahmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-12 setelah Trinitatis yang diambil dari Amos 5 ayat 24 sampai ayat 27. Bagian ini kita akan baca secara bergantian, ayat 27 nanti kita membaca secara bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban persembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu,
hai kaum Israel. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Firman Tuhan mengatakan dari 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni semua dosa kita. Saat ini mari kita datang mengingat semua dosa pelanggaran yang kita lakukan 1 minggu yang sudah kita jalanin, karena Tuhan rindu mendengarkan pengakuan kita dan Dia mau mengampuni dosa pelanggaran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa dan yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus dan Maha Suci untuk menyembah sujud di hadapan-Mu,
memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian syukur, menyenangkan-Mu.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1, firman-Mu kupegang selalu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui sabda Tuhan dengan tema teguh berpegang pada kebenaran. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 sampai 3. Muliakan
Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, berita sukacita di dalam ibadah Minggu sore hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Dan mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengawali firman Tuhan yang diberi tema buat kita hari ini, teguh berpegang pada kebenaran. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, di antara saudara-saudara kalau saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu, sahabat-sahabat pemuda, Napa Sobulung, kira-kira apakah saudara-saudara takut dengan binatang harimau atau singa? Takutkah Anda dengan singa dan harimau? Tapi kenapa ketika kita berjalan-jalan ke kebun binatang dan melihat binatang-binatang di sana, kita tidak takut? Kenapa? Sekalipun di sana ada harimau yang banyak atau singa, kita tidak takut jalan-jalan ke kebun binatang. Kenapa kita tidak takut? Karena semua binatang di sana dikurung, benar. Begitu juga dengan singa dan harimau itu.
Semua di antara kita, bahkan saya juga takut dengan binatang buas ini. Tapi kita tidak takut sekalipun dia binatang buas, kalau dia dikurung di dalam kandang. Begitu juga Bapak Saudara terkasih, hidup kita yang telah diberkati Tuhan dengan anugerah. Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara terkasih beribadah setiap minggu, menjadi orang Kristen puluhan tahun, tapi Anda tidak pernah menunjukkan kebenaran dan kuasa firman Tuhan yang Anda telah terima. Semua orang tahu kalau singa dan harimau itu adalah binatang yang kuat, yang ganas. Tapi kekuatan, keganasan singa atau harimau itu tidak ada apa-apanya kalau dia dikurung atau dirantai. Begitulah anak-anak Tuhan di dunia ini yang mengatakan dirinya adalah anak Tuhan. Hidupnya tidak akan berdampak bagi kehidupan sekitar. Kalau Tuhan kita Yesus yang Maha Kuasa itu, yang dikatakan Dialah Tuhan yang bisa melakukan apapun, mujizat apapun. Tetapi pengikut dan bahkan orang yang percaya kepadanya dan mengatakan dia adalah orang Kristen tidak akan memiliki kuasa apapun, kekuatan apapun, jika dia tidak pernah menunjukkan bagaimana firman itu bekerja di dalam hidupnya, di dalam tindakan, perbuatan, dan karunia yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini adalah kritik Karl Marx. Jika ada di antara kita di sini yang studi di dalam dunia sosiologi, kenapa berulang-ulang Marx, bahkan puluhan tahun, bahkan zaman Soeharto, jika ada yang mempelajari buku Marx, atau bahkan yang membahas pemikiran Karl Marx, pada era itu ditangkap. Kita semua tahu bahwa Marx seorang filsuf, bahkan seorang sosiolog yang mengkritik kehadiran agama-agama, bahkan secara khusus mengkritik kehadiran gereja, yang mengatakan agama dalam tanda kutip gereja adalah candu. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang pergi ke gereja dan pergi beribadah dan menjadi orang Kristen tidak ada bedanya seperti seseorang yang candu atau yang sedang menikmati ganja, opium, yang hanya menenangkan pikirannya, yang hanya melarikan dirinya sesaat, tetapi tidak berusaha keluar dari persoalan dan tidak menjawab persoalan yang ada dalam hidupnya. Dia hanya membawa dirinya larut di dalam keteduhan sesaat dan ketenangan sesaat. Kembali dari gereja, dia juga melakukan hal yang sama. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Tidak ada perbuatan yang berubah dari dirinya ketika dia telah menerima berkat dan anugerah Tuhan. Yang ada dia hanya menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen, pergi ke gereja, beribadah, duduk, dan itu saja, dan kembali ke dunia yang nyata tanpa action dan tanpa perbuatan. Seringkali Bapak dan Ibu kita juga mengalami hal yang sama. Di zaman sekarang, generasi X atau generasi Alpha hanya membuat Tuhan dan Yesus itu terkurung di dalam gereja dan bahkan dirinya. Bahkan dia yang mengatur pengajaran dan kuasa firman itu dalam dirinya. Dan dia mengendalikan Tuhan itu sendiri. Dan dia mengatur sendiri Tuhan itu. Walaupun dia selalu mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen. Sekali lagi saya mau mengatakan, sahabat-sahabat dan teman-teman yang hadir sebagai pemuda di sini, saya ingin mengatakan Anda adalah singa ompong. Seperti singa yang dirantai dan hanya di dalam kurungan kebun binatang yang tak bisa berbuat apa-apa.
Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita akan makna kebenaran dari firman Tuhan. Keteguhan orang yang hidup di dalam kebenaran. Bagaimana Rasul Paulus menyaksikan imannya di tengah-tengah tantangan hidup saat ini. Seorang riset atau researcher atau peneliti, dia pernah melakukan penelitian, kebetulan dia seorang peneliti dalam botanikal mengenai tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup atau biologi. Dia membuat sebuah ruang biosfer buatan manual. Kita tahu kita hidup seperti biosfer di bumi ini. Lalu dia membuat sebuah ruang biosfer seperti ruang rumah kaca. Dia membuat penelitian di sana dengan menanam pohon-pohon di dalam yang ditutupi oleh kaca yang tak tersentuh oleh hujan, angin, dan badai. Di dalam kubah buatan atau biosfer itu, pohon tumbuh ternyata lebih cepat. Tanaman-tanaman di dalam tumbuh lebih cepat. Begitu juga dengan pepohonan. Lebih cepat daripada pohon yang tumbuh di alam yang bebas. Namun, ketika semakin tinggi, lama-kelamaan pohon itu semakin tinggi, ternyata mengejutkan peneliti tersebut. Kenapa mengejutkan? Ketika pohon itu semakin tinggi, ternyata tiba-tiba pohon itu tumbang. Pohon-pohon itu tumbang. Mengapa? Dia melihat ternyata justru pohon-pohon yang dia tanam di dalam sebuah biosfer, rumah kaca yang tidak tersentuh apa-apa, karena tidak ada angin yang pernah menyentuh pohon-pohon itu. Karena ternyata tanpa angin, akar tidak bertambah kuat, batang tidak mengeras, dan pohon menjadi rapuh. Bahwa tekanan yang datang ternyata tidak ada, sehingga tanaman dan pohon yang tumbuh di sana tumbang pelan-pelan dan roboh. Bapak Ibu Saudara terkasih, beginilah kehidupan orang yang tidak sanggup berdiri teguh di dalam kebenaran. Bahwa kita diutus Tuhan di tengah-tengah badai, tantangan. Yesus mengatakan, saya mengutusmu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bahwa tidak ada di antara kita di sini yang menjadi pemangsa, tapi kita adalah buruan yang selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Bahwa ternyata tekanan, pergumulan demi pergumulan, bahkan kehadiran musuh yang memangsa kita, yang bahkan ingin membunuh dan menyakiti kita. Di sanalah kebenaran Tuhan teruji. Di sanalah kesaksian anak-anak Tuhan itu terlihat. Ternyata tekanan justru membentuk kekuatan. Ternyata pergumulan justru membentuk diri kita semakin berakar. Demikian pula anak-anak Tuhan di dalam komunitas, di dalam persekutuan gereja. Bahwa hubungan ketika kita relasi yang menghasilkan persoalan, bahkan tekanan dan gesekan, ternyata justru di sanalah karakter kita teruji dan dibentuk. Bapak Saudara terkasih, hari ini banyak generasi muda Kristen tidak sanggup menunjukkan identitas dirinya. Bahkan dia larut dengan kondisi saat ini. Dan bahkan tekanan demi tekanan yang dihadapi tak mampu dihadapi. Lebih menikmati zona nyaman, lebih menikmati dengan situasi zaman. Kebetulan saya adalah salah satu tim peneliti dari gereja HKBP di Litbang. Bapak Ibu Saudara terkasih, penelitian terbaru yang kami lakukan saat ini
hampir seluruh generasi muda, mulai dari anak-anak SMP, bahkan anak SD, sampai kuliah dan yang bekerja, semua hampir 80% ikut terlibat atau terpengaruh, bahkan candu dengan yang namanya judi online. Judi online yang sejenisnya adalah juga game online. Dan juga gaya hedonisme yang saat ini sejenisnya juga dengan pinjaman online. Karena begitu gampangnya akses ini, semua generasi muda, baik anak-anak yang duduk di bangku SD, SMP, bahkan di perkuliahan, yang bekerja, sehari-hari tidak bisa lepas dengan handphonenya, kalau tidak scrolling Shopee, dan melihat belanja-belanjaan produk-produk yang menggiurkan. Dan banyak di antara mereka ketika selesai men-scrolling ini, larut dengan game online dan bertaruh uang kuliah, uang kos, uang buku, ratusan juta tergadai karena tidak sanggup bagaimana di tengah-tengah zaman sekarang hidup di dalam kebenaran. Dan ini menjadi persoalan berat. Dan apa yang harus dilakukan oleh gereja pada saat ini? Ketika generasi muda saat ini sudah tidak mampu melawan arus. Dalam hal ini saya mau mengatakan, diilustrasi, diibaratkan seperti badai dan angin itu. Begitulah kita tumbang berlahan-lahan satu persatu. Tidak mampu menunjukkan diri dan sendiri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mampu melampaui semua tantangan zaman ini. Tetapi banyak orang tua dan bahkan gereja bungkam dan tidak mau tahu dengan ini. Yang penting datang gereja, yang penting persembahan ada, yang penting dia kuliah, yang penting dia berpenampilan tanpa peduli apa aktivitas kegiatan satu hari yang dia lakukan. Apa saja sepanjang hari yang dia lakukan. Kalau saya bertanya dengan saudara-saudaraku di sini, adakah kita juga larut dengan tantangan ini? Di mana-mana begitu gampang COD. Di mana-mana gampang belanja di Shopee. Di mana-mana gampang judi online. Di mana-mana gampang game online. Oke, mungkin Anda mengatakan, tapi emang saya game online tidak bertaruh, tapi berapa jam yang telah kau habiskan, yang kau sia-siakan di dalam hidupmu, hanya larut memegang handphonemu, mampu puluhan jam, dan kau seperti orang bodoh di sana, ketawa sendiri, menangis sendiri, entah apa yang kau lakukan di sana. Tidak ada orang, tidak ada sesamamu di sana, tapi kau larut berpuluh-puluh jam menikmatinya. Ada juga yang larut dengan drama Korea, berjilid-jilid episode, menangis sendiri di sana, ketawa sendiri di sana. Begitulah zaman mempengaruhi kita. Secara khusus generasi muda, firman Tuhan hari ini diantarkan dalam konteks penulisan surat. Firman Tuhan hari ini ditulis oleh Rasul Paulus saat ia sedang dipenjara di Roma. Bayangkan Bapak Ibu, surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus saat dia dipenjara di Roma. Bahwa dia begitu peduli dengan saudara-saudaranya yang berada di Efesus. Dia tidak mau saudara-saudaranya di Efesus itu hancur dan tidak bisa bertahan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang mereka hadapi di sana. Di tengah-tengah penderitaan dia di penjara, dia peduli dan menuliskan surat ini. Sekitar tahun 60 sampai 61 setelah Yesus lahir. Disampaikan melalui Tikhikus kepada jemaat di Efesus dan gereja lain di Asia Kecil. Efesus pada saat itu adalah kota terbesar di provinsi Asia, di Kekaisaran Romawi. Dan bisa dikatakan populasi pada saat itu begitu padat.
Dan pada saat itu populasi dengan angka 200.000 sampai 250.000 jiwa adalah kota yang terbesar. Bisa dikatakan kota Medan seperti kota saat itu menjadi kota nomor 3 terbesar di Indonesia setelah Surabaya dan Jakarta. Artinya tidak jauh berbeda dengan tantangan kita orang-orang muda saat ini. Dan pada saat itu Paulus melihat bahwa tantangan di Efesus dengan jumlah orang yang begitu besar. Di Efesus terkenal dengan satu tempat kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Di mana di kuil Artemis ini pusat penyembahan berhala, praktek sihir, dan bahkan pusat perdagangan internasional. Di sana juga pertemuan beragam budaya, beragam kepercayaan dan aliran filsafat. Dan bahkan sebagian besar jemaat adalah orang bukan Yahudi. Yang kita tahu, pergumulan pertama para murid-murid Yesus adalah bagaimana menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus bertaruh dan mengatakan kepada murid-murid yang ke-12 bahwa firman Tuhan juga harus sampai kepada orang-orang non-Yahudi. Walaupun 12 murid Yesus sangat berkeras bahwa pertama sekali kabar baik harus disampaikan kepada orang Yahudi yang belum menerima Yesus. Tetapi Paulus dengan keras dan imannya, dia menyampaikan firman Tuhan kabar baik kepada non-Yahudi. Dan pada saat itu di Efesus ternyata sudah banyak orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus. Lalu di sana muncul ketegangan antara orang Yahudi Kristen dan bukan Yahudi di dalam gereja. Adanya ancaman ajaran yang salah dan pengaruh budaya membuat iman jemaat goyah. Jemaat membutuhkan pemahaman yang jelas. Mana sesungguhnya kebenaran? Kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia. Ketika mereka berhadapan dengan berbagai aliran kepercayaan, berbagai pengetahuan filsafat pada saat itu, dan bahkan rumah-rumah ibadah yang besar yang menyembah dewa-dewa. Dan inilah tantangan yang sama menurut saya di zaman saat ini. Yang tidak jauh berbeda pengalaman Paulus pada saat itu kepada jemaat di Efesus. Saat ini saya juga mengatakan kepada orang-orang muda, generasi muda saat ini. Apa yang dialami oleh Paulus dan jemaat di Efesus, begitu juga yang kita alami di medan ini. Kalau saya bertanya kepada Anda saudara terkasih di sini, apakah ada agama lain yang tinggal dengan Anda? Apakah Anda hanya hidup dengan satu agama saja? Apakah Anda hidup dengan yang berbeda budaya dengan Anda saat ini? Apakah Anda pernah melihat juga di tengah-tengah kehidupan kita adanya pemahaman agama yang lain yang bahkan juga menyembah dewa-dewa yang tidak percaya dengan Kristus? Hal yang sama juga dialami oleh Paulus. Lalu pertanyaannya, sejauh mana kita memahami kebenaran Kristus? Sejauh mana Anda menghidupi kebenaran Kristus dalam hidup Anda? Dan pertanyaan yang sama yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, tetaplah teguh di dalam kebenaran. Apapun tantangan dan pergumulanmu, hai kaum muda saat ini, jangan engkau lupa akan kebenaran Kristus. Di minggu yang lalu kita mendengar khotbah ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk pertama atau lebih dulu menyeberang danau. Lalu kira-kira jam 3 pagi, Yesus menjumpai mereka, tetapi badai dan angin yang kencang membuat mereka ragu siapa yang menjumpai mereka. Bahkan di antara mereka mengatakan itu adalah hantu atau roh. Lalu Petrus mengatakan itu adalah Yesus, adalah guru kita. Dan Yesus juga mengatakan itu. Dengan imannya, mari datanglah. Ketika Yesus mengatakan itu kepada Petrus, dia berjalan untuk pertama sekali selain Yesus mampu berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air sama seperti Yesus. Tapi ketika dia memalingkan wajahnya
melihat ombak dan angin yang kencang, dia pun tenggelam seketika. Beginilah sikap dan pengalaman kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika pikiranmu berpaling dari Tuhan Yesus, tiba-tiba kita bisa saja ditenggelamkan oleh tantangan pergumulan yang kita hadapi. Kenapa Petrus mampu berjalan di atas air dan menghadapi semua tantangan itu ketika dia fokus dan dia menurut dengan perintah Yesus, dan seketika dia mampu mengendalikan apapun tantangan dan persoalan di sekitarnya. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan memampukan kita untuk menghadapi apapun pergumulan dalam hidup ini. Apakah pergumulan hidupmu tentang kondisi zaman saat ini, di mana generasi Z saat ini yang hidup di tengah-tengah serba dunia digital, internetisasi, kecanggihan di dalam digitalisasi dan dunia internet telah membawa karakter kita seolah-olah meniadakan kuasa kehadiran Tuhan hadir bersama dengan kita. Bapak Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini ingin membawa kita dan memahami bahwa Paulus ingin menunjukkan bahwa setiap orang percaya yang menerima anugerah dan karunia dari Tuhan, walaupun itu karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda, itu adalah pemberian dari Tuhan, pemberian Kristus bukan untuk kita, yang bukan untuk kau pakai kepentingan dirimu sendiri, yang hanya peduli dengan dirimu sendiri, dan bahkan hanya untuk menunjukkan arogansi, kesombongan dirimu sendiri. Tetapi karunia, talenta yang Tuhan berikan untukmu adalah untuk saling melengkapi bagaimana kita bersama-sama menghadapi tantangan zaman saat ini. Bagaimana komunitas pemuda yang berkumpul saat ini mampu saling berbagi dan saling menopang bagaimana persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang untuk kita jawab dengan segala talenta dan karunia yang berikan Tuhan kepada kita. Bahwa Kristus memberikan para pemimpin seperti tadi yang kita baca dalam firman Tuhan. Para nabi-nabi, para gembala. Bahwa Kristus memperlengkapi bagi anak-anak Tuhan agar mereka mampu memberdayakan satu dengan yang lain. Bahwa para rasul, para nabi dan pemberita Injil, para gembala itu saling berbagi dan mengajar satu dengan yang lain. Tapi bukan memonopoli dan berkuasa hanya dia sendiri yang mampu melakukannya. Bahwa tujuan kita hidup di dunia ini untuk saling melayani satu dengan yang lain. Bahwa kita harus sama-sama bertumbuh dan sama-sama berhasil di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Mencapai kesatuan iman di dalam kedewasaan rohani. Dan ini menjadi kekuatan buat kita agar tidak terombang-ambing dengan apapun ajaran yang berada di sekitar kita, yang membawa kesesatan kita, yang membawa kita tidak peduli dan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Bertumbuh ke arah Kristus, kepala gereja. Saudara-saudara, apakah pernah melihat balon terbang? Ketika kita melihat balon terbang, dia akan terbang semakin jauh ke atas. Kalau beban yang ada di dalamnya dibuang, dilepaskan, maka balon terbang akan tinggi naik ke atas. Beginilah gambaran anak-anak Tuhan. Jika kita terus terbeban dengan masalah-masalah dan beban-beban dunia dan tidak mampu membuang dan melepaskan beban itu, engkau tidak akan pernah terbang tinggi memahami kebenaran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, di dalam kehidupan spiritualitas dan rohani kita. Dan kenapa Yesus juga mengatakan, kenapa orang kaya sulit masuk surga? Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Karena orang kaya itu tidak mampu melepaskan harta dan kekayaannya. Hati dan pikirannya masih terikat dengan apa yang dia miliki.
kecintaannya akan dunia dan materi ini telah membuat dia kehilangan cinta kepada Kristus yang telah memberikan anugerah itu dalam hidupnya. Dan Yesus pernah berkali-kali mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan mungkin ini yang membuat jarang orang kaya ada di gereja. Itu tahe, itu kurang. Mana yang lebih banyak di gereja? Orang kaya atau orang miskin? Karena apa? Karena orang kaya takut hartanya hilang, makanya dia tidak di sini. Dia lebih cinta hartanya di luar sana daripada mencintai Tuhan sebagai Tuhan yang memberi hidup kepada dirinya. Tapi banyak juga orang miskin di gereja, hanya badan yang di sini, tapi hatinya tidak di sini. Dia menghayal dan motivasinya datang ke gereja bukan memuji Tuhan. Ada saja yang diliriknya kiri kanan, ada saja maksud yang lain, dan bukan untuk benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan. Lalu pertanyaan, bagaimana kebenaran firman akan berdiri teguh jika karakter kita seperti itu? Ada seorang guru besar mengatakan, saat Anda menyampaikan atau mendengar, saat Anda seperti saya saat ini sekarang menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Karena sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah dari sampah. Dua lalat atau dua serangga yang sejenis lalat, satu lebah. Serangga yang sama, besarnya juga hampir sama. Tapi dua serangga ini punya kebiasaan berbeda. Yang satu, dia lebih suka mencari yang harum dan yang manis. Tapi yang satu, dia hanya suka dengan yang busuk dan yang bau. Beginilah orang yang hidup mendengar kebenaran. Ada orang yang gampang tersinggung, bahkan dia marah. Jika mental kita marah akan kebenaran, maka mungkin kita juga tidak bisa membedakan hal yang sama. Apakah kita lalat atau lebah. Seorang guru besar itu juga menyampaikan bahwa pikiranmu adalah magnet. Jika kau memikirkan berkat, maka kau akan menarik berkat ke dalam hidupmu. Tapi jika kau fokus kepada masalah, maka kau akan tertarik kepada masalah. Olahlah pikiran Anda, ingatlah semua yang baik dan singkirkan hal yang buruk. Bukankah demikian firman Tuhan yang kita dengarkan? Tapi kenapa berulang kali firman Tuhan kita dengarkan kebenaran, kabar baik, tapi hidup kita tidak pernah menghadirkan kebenaran dan kebaikan? Pilihannya, apakah kita lalat atau lebah? Sekali lagi, kebenaran akan bertumbuh, akan hidup di dalam diri orang yang benar-benar menghidupi firman Tuhan dan kebenaran hidup di dalam dirinya, sehingga dia menunjukkan bahwa firman itu berkuasa. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu mampu berkuasa melawan apapun tantangan dalam hidup ini. Karena Kristus lebih berkuasa dari apapun persoalan yang kau hadapi dan apapun yang ada di dunia ini. Amin. Ketika dulu saya sekolah di Korea Selatan, di Yonsei, dalam program master dan doktor, selama 7 tahun saya kuliah di Korea Selatan. Di program doktoral ada kampus terbaik di Korea Selatan namanya Yonsei University. Di Korea terkenal 3 kampus terbaik, dikenal dengan SKY. S adalah Seoul University, dan K adalah Korea University, dan Y adalah Yonsei University. Jika Anda berjalan-jalan ke kampus Yonsei University, di depan kampus itu ada batu besar, dan tertulis di dalam batu itu, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples.
you are really my disciples. Then you will know the truth. Then you will know the truth. And the truth will set you free. And the truth will set you free. Artinya setiap orang yang masuk ke dalam kampus ini, yang menerima Kristus sebagai gurunya, dan dia adalah murid Kristus, maka firman Tuhan yang dia dengarkan, maka firman Tuhan yang kebenaran itu akan mampu memerdekakan dia, membebaskan dia dari apapun tantangan dan pergumulan di dunia ini. The truth will set you free. Firman akan memerdekakan kamu. Dan itu hanya diimani oleh orang yang menerima firman dalam hidupnya dan menghidupi firman itu dalam dirinya. Setiap mahasiswa yang masuk ke kampus ini akan mengingat dan membaca dan terngiang di dalam pikiran dan hatinya bahwa firman Tuhan akan membebaskanmu. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu membebaskan dirimu selain dari firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa lama Anda membaca firman Tuhan satu hari dari game online atau judi online atau belanja online atau COD tadi? Jika Anda bandingkan rutinitas Anda, berapa jam Anda berikan hatimu kepada Tuhan, akan kebenaran Tuhan, daripada kita mengikut dengan kenikmatan dunia ini. Disinilah bukan berarti ketekunan kita datang beribadah membawa Anda lebih baik dari orang lain. Di Korea, keberhasilan gereja bukan berdasarkan gedung yang besar. Bukan karena banyaknya orang beribadah ke gereja, dikatakan gereja yang sukses. Atau banyaknya persembahan yang datang ke gereja. Tapi pertanyaannya, sudah berapa banyak orang yang ke gereja itu setelah mendengar firman dan setelah beribadah, mampu dan mau menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain? Berapa banyak dari kita, di antara kita yang mampu mau mengabarkan firman Tuhan ini setelah beribadah? Apakah Anda juga sama seperti singa tadi, bamulak, ihurung muse, dan Anda merantai kuasa Yesus dalam hidup Anda? Anda memenjarakan Yesus itu dan Roh Kudus di dalam hidup Anda. Anda tidak berani mengatakan kebenaran itu. Dan Anda tidak berani menghidupi kebenaran itu. Dan hanya sebagai penonton dan hanya sekedar pengamat. Begitulah kekristenan tidak bertumbuh di negara kita. 500 tahun kekristenan di Indonesia, tapi tetap minoritas tanpa ada indikator dampak perubahan. Di Korea, Afrika, di Cina sekarang, dalam 20 tahun terakhir ini 20 juta orang ditobatkan dan menerima hidup baru. Dan ternyata terlihat sinkronisasi dan berbanding lurus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus ekonominya lebih baik, hidupnya lebih baik, teknologinya lebih baik. Dibanding orang-orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak menghidupi firman-Nya, tidak ada perubahan apapun dalam hidupnya. Tapi perubahan itu ada hanya bagi mereka yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Gereja harus bertobat. Dan pertobatan harus dimulai dari pemimpin-pemimpin gereja. Dari porus, bisop, dari preses, dari pendeta resort, dari para sintua, dan semua para pemimpin-pemimpin gereja. Agar seluruh umat mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Bahwa Tuhan memilih kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk Anda sendiri. Ada satu buku ende dari Kidung Jemaat 672. Di buku ende yang kita nyanyikan itu. Katakan dalam liriknya, tunggodang si tutu ulom watong. Di pasahat tuhata Tuhan. Bahwa banyak pekerjaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tidak ada waktu kita untuk berleha-leha. Tetapi hidup ini
harus kau isi dengan keteladanan hidup. Kau harus menjadi tiruan dan berkat. Dan hidup harus kau pakai menjadi berkat bagi semua orang. Dan jadikan berkat dan tiruan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah keberangkutan peradaban saat ini, tidak banyak lagi generasi yang mau memikul tanggung jawab. Tidak ada lagi yang mau menjadi teladan. Dan kebohongan dianggap menjadi kebenaran. Dan firman Tuhan hari ini menunjuk Anda sebagai millennial generasi atau generation alpha. Generasi Z, generasi alpha. Walaupun di antara kita masih ada generasi silent generation, baby boomer generasi, dan generasi X. Mungkin cara pandang kita berbeda melihat persoalan ini. Karena generasi yang berbeda membuat gaya komunikasi kita berbeda. Cara belajar kita berbeda, cara memimpin kita berbeda, cara bersosialisasi kita berbeda, dan mungkin cara beribadah kita berbeda. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengatakan bahwa hari ini gereja bukan kumpulan berbagai generasi yang saling bersaing. Kita adalah satu umat Allah yang sedang mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengenal Kristus. Bahwa firman Tuhan hari ini ingin menguatkan kita bahwa bukan generasi kita yang lebih penting atau generasi yang lain lebih penting. Bukan generasi X, bukan generasi milenial, bukan baby boomers, bukan generasi alpha. Kita adalah umat Allah. Injil menyatukan kita semua. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita, tantangan kita memang cara berpikir kita selalu membuat kita bersaing dan bahkan terjadi konflik. Seorang guru besar mengatakan every generation imagines itself to be more intelligent than the one before it and wiser than the one after it. Setiap generasi selalu merasa dirinya lebih pintar daripada generasi sebelumnya dan lebih bijaksana daripada generasi sesudahnya. Inilah sumber konflik. Orang tua menganggap anak muda belum matang, anak muda menganggap orang tua sudah ketinggalan zaman, padahal keduanya saling membutuhkan. Dan kebenaran firman Tuhan menyatukan kita bersama untuk bersatu, menghadirkan bagaimana generasi-generasi berikutnya kita hadirkan untuk melahirkan kerajaan Allah di dunia ini. Masalah gereja bukan karena ada banyak generasi. Masalahnya adalah ketika setiap generasi ingin menjadi pusat. Tapi sesungguhnya Kristuslah yang harus menjadi pusat hidup kita. Amin. Firman Tuhan hari ini membawa kita atas kebenaran firman Tuhan agar kita berdiri teguh di dalamnya. Di dalam penyembahan yang sesungguhnya. Marilah kita benar-benar dalam ibadah ini mengenal penyembahan, worshiping church. Bahwa segala sesuatu dimulai dari hadirat Allah. Pelayanan tidak dimulai dari aktivitas, pelayanan dimulai dari penyembahan. Bahwa penyembahan yang kita lakukan ini, seluruh hidup ini kita persembahkan kepada Kristus. Bahwa kita ingin dipakai Tuhan membangun umat yang mencintai Yesus. Bahwa kita yang hadir di sini memulihkan satu dengan yang lain. Restoring church. Dan firman Tuhan menguatkan kita agar kita dibangun dari reruntuhan. Reruntuhan akan zaman yang saat ini yang menghancurkan hidup kita. Bahwa kita dipanggil untuk saling memulihkan dan pemulihan. Kita bangun dari diri kita sendiri, dari keluarga, kota, masyarakat, dan generasi ke generasi. Bahwa gereja, tempat kita ini bukan tempat berkumpul orang-orang yang sempurna, tapi tempat ini adalah rumah bagi semua kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Saudara terkasih, dalam firman Tuhan hari ini, sekali lagi Yesus menunjukkan di dalam Lukas pasal 4. Dia memberitakan kabar baik kepada orang miskin, menyembuhkan orang yang remuk hati, membebaskan orang yang terikat, menghibur orang yang berduka cita.
Dan bahkan dia memberikan mahkotanya kepada kita agar kita beroleh kehidupan dan menjadi anak-anaknya. Bahkan kita dipulihkan melalui minyak suci, agar kita hidup di tengah-tengah persekutuan di dalam Tuhan, memberikan pujian. Dan mari di dalam firman Tuhan hari ini, mari diberkati Tuhan untuk melipat gandakan murid-muridnya, multiplying. Bagaimana kita dipakai Tuhan, diberdayakan oleh Tuhan, sesuai dengan talenta dan karunia kita, membawa kabar baik kepada semua bangsa di dunia ini. Saatnya generasi muda terlibat dipakai Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi objek dan penonton. Dan mari kita bangkit bersama-sama membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini, menjadi murid-murid. Seperti yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer, kekristenan tanpa pemuritan akan selalu menjadi kekristenan tanpa Kristus. Jadilah murid-murid Kristus yang dipakai. Jadilah murid-murid Kristus yang membawa kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di akhir khotbah pada sore hari ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, betapa sukacitanya kita saat ini ketika Tuhan merangkul kita di dalam persekutuan yang hidup ini. Bahwa kita telah dipakai untuk membangun kerajaan Allah dan menjadi tanggung jawab kita. Kita adalah gereja yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Kristus Yesus dan hidup di dalam kebenaran-Nya, damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami merasakan betapa kami sungguh bersukacita bahwa kami anak-anak-Mu yang masih muda ini Tuhan telah pakai. Engkau memanggil kami dari segala tantangan dan pergumulan kami. Tapi kami sebagai anak-anak muda yang telah Kau lahirkan dan hidup di zaman saat ini, kami hadir di tengah-tengah tantangan zaman yang sungguh luar biasa, yang membawa kami terkadang tidak merasakan kuasa Tuhan hadir dalam hidup kami. Kecanggihan zaman dan teknologi telah membawa banyak jiwa-jiwa anak muda untuk tidak mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Kristus. Tapi kami hari ini berjanji ya Tuhan, generasi muda yang telah mendengarkan firman-Mu akan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dan berdiri teguh di tengah-tengah tantangan zaman saat ini. Kami sungguh terberkati, pakailah kami Tuhan anak-anak-Mu ini, agar beroleh hikmat, kekuatan, kerendahan hati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam firman. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh membawa hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yang masih kuliah dan sudah bekerja, jadikan Tuhan hidup kami ini menjadi berkat. Kiranya Tuhan kami boleh menyelesaikan studi kami dengan baik, dengan kesungguhan dan ketekunan, dan firman Tuhan yang kami percayai, yang kami hidupi, membawa kebenaran dan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu kami sebagai mahasiswa akan memakai ilmu kami dan menggunakan ilmu kami ini menjadi saluran berkat bagi Tuhan, dimanapun nantinya kami Tuhan utus melayani-Mu Tuhan. Biarlah karunia talenta kami masing-masing walaupun berbeda, membawa persekutuan dan kesatuan untuk boleh saling melengkapi satu dengan yang lain dan membawa gereja-Mu menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan. Dan hari ini anak-anak muda yang telah berkumpul satu hati untuk mempersembahkan hidupnya untuk-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dengarkan mereka Tuhan dan segala permohonan mereka. Tantangan yang mereka hadapi akan mereka lampaui jika kebenaran firman dan Engkau bersama dengan mereka Tuhan. Berkati orang tua mereka,
orang-orang dan keluarga yang mengasihi mereka, yang selalu berharap dan berdoa buat mereka. Agar di perantauan di tempat ini, di Medan ini, ketika mereka studi, kuliah dan bekerja, mereka sungguh-sungguh mengingat keluarga yang telah berjuang buat mereka. Kiranya doa dan kasih setiap keluarga yang memberangkatkan anak-anakmu ini membawa semangat dan komitmen yang sungguh untuk mereka hidupi di tengah-tengah tantangan zaman ini. Begitu juga kami berdoa kepada semua orang tua kami yang juga beribadah bersama dengan kami saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat kekuatan kepada mereka. Biarlah setiap orang tua kami tetap berdiri teguh untuk menjadi teladan yang selalu membimbing dan menasihati anak-anaknya dan kami generasi muda ini. Tuhan berkati setiap orang tua yang bahkan merindukan anak keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Setiap pasangan muda yang telah dewasa dan bertumbuh dalam imannya, yang telah merindukan pasangan hidup di tengah-tengah hidupnya. Berkati Tuhan kami semua yang beribadah hari ini. Dan berikan yang terbaik bagi kami Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Bersama Amang Inang Majelis Parhalado, Amang Inang Sintua, guru-guru sekolah minggu, song leader, tim musik, bahkan tim multimedia, dan semua yang melayani di gerejamu ini, berikan semangat, kesatuan hati untuk sama-sama melayani dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Berkati mereka Tuhan dan semua keluarga, berikan keteguhan hati untuk terus setia akan kebenaran Tuhan. Apapun tantangan, pergumulan yang mereka hadapi, mereka lampaui bersama dengan kebenaran Tuhan. Atas kuasa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengurapi kami dengan roh-Mu, dan kami terberkati, dan Kau utus dari gereja ini untuk mempersembahkan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
untuk menghantar kita memberi korban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu
dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.